Saudara, sore hari ini kita belajar dari seorang perempuan Moab yang bernama Ruth. Ada banyak sekali sisi-sisi di mana kita bisa belajar dari kehidupan Ruth. Tapi Abuna sore ini akan mengajak kita bersama-sama untuk mempelajari kehidupan Ruth dari sisi karakternya. Kita semua tahu bahwa Ruth adalah seorang perempuan Moab yang tidak secara sengaja sebetulnya masuk di dalam keluarga Ibrani. Waktu itu Elimelech, istrinya Naomi, dan dua anaknya Mahlon dan Kilion pergi meninggalkan Bethlehem Efrata untuk mencari kehidupan yang jauh lebih baik. Kenapa? Di masa itu kehidupan di Bethlehem Efrata itu berada di bawah standar. Tanah kering, paceklik muncul di mana-mana, ladang tidak menghasilkan. Sehingga mereka perlu membawa kehidupan mereka pada level yang lebih baik. Satu-satunya cara adalah keluar dari wilayah itu. Dan Moab, negara Yordania hari ini adalah tanah yang paling subur. Itulah sebabnya mereka hijrah ke sana dengan meninggalkan tanah mereka, rumah mereka dan segala yang mereka miliki di sana. Mereka mencari kehidupan yang baru di Moab. Dan ternyata di Moab dua anak laki-laki Elimelech dan Naomi ini, yaitu Mahlon dan Kilion, menikah dengan perempuan lokal. Satu bernama Ruth, satu bernama Orpa. Tragedi terjadi. Elimelech meninggal dunia. Naomi mungkin sebagai seorang janda masih berpikir aku punya dua anak laki-laki. Tetapi tidak lama setelah Elimelech meninggal dunia, dua anak laki-laki itu tanpa sebab-sebab yang dijelaskan di dalam Alkitab juga ikut meninggal dunia. Sehingga satu rumah itu tinggal para wanita yang adalah janda-janda. Dan kita semua tahu bahwa kehidupan seorang janda di dalam masa Alkitab itu adalah kehidupan yang berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga mereka oleh hukum Musa disupport oleh orang-orang kaya, orang-orang mampu, orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Orang-orang yang mampu menurut hukum Musa wajib memelihara janda-janda, membela mereka dan memberi mereka makan. Tapi hukum itu tidak bisa berlaku di Moab. Karena Moab bukan negara Israel. Moab adalah negara asing. Kita tahu orang-orang Moab itu adalah memang sepupuan dengan suku Israel. Mereka lahir dari keturunan Lot. Tapi mereka tidak menyembah Elohim. Mereka bukan penyembah-penyembah monoteis seperti orang-orang Israel. Dan mereka tidak memberlakukan hukum Musa. Boleh dikatakan di dalam konteks ini mereka adalah orang asing sebetulnya. Tidak ada pilihan bagi Naomi. Demi mempertahankan kehidupannya, dia harus kembali ke Bethlehem Efrata. Dia juga sudah mendengar bahwa Elohim sudah memulihkan Bethlehem Efrata. Tanahnya menjadi subur kembali, pertaniannya, gandumnya berlimpah, kehidupan orang-orang di sana menjadi jauh lebih baik. Dan dia harus kembali ke sana. Dengan tujuan apa? Supaya hidupnya bisa dipelihara menurut hukum Musa. Itu sebabnya di dalam pasal yang pertama kita melihat Naomi meminta kedua menantu itu untuk kembali pulang ke rumah orang tua mereka. Diminta pulang. Dia berkata, kalian sekarang sudah bebas karena kedua suami dan anak saya itu sudah meninggal. Bebas, kembali ke rumah orang tuamu dan kamu bisa melanjutkan menjalani kehidupan. Ada alasan teologis yang disampaikan Naomi kepada mereka di dalam pasal 1 ayat yang ke-8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu maksudnya begini, Naomi berkata nanti kamu tidak lagi terhubung dengan saya, kamu bisa melanjutkan hidup dan menikah lagi, dan itu tandanya kamu sudah mendapat rumah perlindungan di suamimu yang baru. Karena Naomi tidak mampu menyediakan rumah perlindungan, dia tidak punya lagi anak laki-laki dan kehidupannya miskin. Lalu diciumnya lah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Ayat 10. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Pada awalnya kedua perempuan ini tidak menghendaki perpisahan dengan Naomi. Mereka hendak mengikuti Naomi kembali ke wilayah Israel. Itu sebenarnya dikatakan kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku?
Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena ini kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Naomi membandingkan dirinya sendiri dengan situasi kedua menantu perempuannya ini. Dia berkata, kalian masih memiliki kesempatan yang jauh lebih baik untuk menata hidup, untuk melanjutkan kehidupan. Sementara aku itu merana kehilangan suami, kehilangan dua anak laki-laki, kehilangan harta benda, bahkan kehilangan dua menantu yang sangat dia kasih. Luar biasa juga Naomi ini ya. Dia tidak mau melibatkan orang lain di dalam penderitaan. Ada orang-orang Kristen itu, kalau dia mati bawa-bawa orang lain. Kalau dia mau hancur bawa-bawa orang lain. Naomi berkata, tidak. Kamu melanjutkan kehidupanmu, cari suami. Naomi memiliki perspektif hukum Yahudi. Apa itu perspektif hukum Yahudi? Yaitu hukum Levirat. Ada ketentuan di dalam surat Musa yang berkata bahwa apabila, misalnya ini ada 3 anak laki-laki ya, anak laki-laki pertama menikah dengan seorang perempuan, dan akhirnya anak laki-laki pertama ini meninggal dunia dan mereka tidak punya penerus atau anak. Maka adiknya nomor 2 wajib mengambil kakak iparnya sebagai istrinya dan harus melahirkan anak demi melanjutkan nama dari suaminya yang pertama. Melanjutkan keturunan atas nama suami yang pertama. Dan misalnya suami yang kedua itu pun meninggal, maka anak ketiga harus menikah dengan janda kedua kakak sebelumnya demi melahirkan anak baginya. Itu yang dibawa oleh Naomi sebagai alasan teologis kepada kedua perempuan itu. Aku sudah tua, kalau aku tidak mungkin punya anak lagi. Kalau aku mau menikah pun dan bisa mengandung melahirkan seorang anak, bagaimana mungkin kamu menunggu anak itu untuk menjadi besar dan menikah dengan dia? Naomi memiliki perspektif hukum Levirat. Itu sebabnya dia berkata, tidak, kalian pergi, aku tidak punya anak laki-laki, sekarang kalian bebas melanjutkan kehidupan. Sungguh mengejutkan saudara, respon kedua wanita ini setelah Naomi memberikan penjelasan mengenai kehidupan yang jauh lebih baik. Di dalam ayat 14, menangis pula mereka dengan suara keras. Ini artinya meraung-raung, tidak rela dengan perpisahan, tidak rela dengan situasi yang mereka alami. Kenapa harus seperti ini? Meraung-raung. Lalu Orpa mencium mentuanya itu minta diri, tetapi Rut berpaut kepadanya. Ini poin yang pertama. Kita melihat ada 2 wanita janda bersama-sama dengan mertua mereka. Dan ketika mertua mereka merilis mereka untuk pergi meninggalkannya demi kehidupan yang jauh lebih baik, satu di antara wanita ini memilih meninggalkan mertuanya dan satu memilih untuk tetap bersama-sama dengan mertuanya. Sebenarnya kedua perempuan ini berhak meninggalkan mertuanya. Pilihan bebas ada di tangan mereka. Di sini kita melihat saudara, betapa penting yang disebut dengan kesetiaan. Kesetiaan. Ketika Naomi pertama kali merilis mereka, saudara, Naomi berkata dengan melandaskannya pada kasih setia Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih setianya. Menunjukkan kasih setianya kepadamu. Jadi Naomi merilis dengan berkat. Kata kunci di sini adalah kasih setia. Kasih setia dalam bahasa Ibrani adalah hesed. Kasih setia Tuhan, sekalipun kita tidak merasakannya, sekalipun kita tidak menyadarinya, tapi Tuhan itu bekerja diam-diam. Melalui setiap keputusan kita, melalui setiap perbuatan, melalui setiap perilaku dan tindakan kita, Tuhan bekerja dengan kasih setianya mengiring kehidupan kita. Sehingga tanpa sadar kita mengalaminya. Mungkin tidak saat ini, tapi kita berada di dalam track kesetiaan Tuhan. Nah, orang-orang yang setia akan dengan cepat mendapatkan hesed, kesetiaan Tuhan itu. Tentu saja orang-orang yang tidak setia pasti akan luput dari special blessing dari hesed.
Itu yang saya sebut dengan berkat diam-diam. Ketika kita setia, Tuhan lebih setia kepada kita. Bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan juga setia, tapi kadarnya berbeda. Kadar yang lebih tinggi akan dialami oleh orang-orang yang setia. Itulah yang disebut dengan hesed. Upah dari kesetiaan kita membawa kita mengalami kasih setia Tuhan. Dan itu digambarkan seperti mata air yang bergelembung-gelembung, tidak pernah kering. Mata air yang selalu menghasilkan dan memproduksi air dalam jumlah yang banyak. Abuna selalu ingat kalau pergi ke sumur Yakub, itu sumur sudah ada dari zaman Yakub sampai dengan hari ini. Di dalam sebuah gereja ortodoks Yunani, sumur itu masih berbual-bual dan mengalirkan air yang murni. Dia berada persis di bawah kaki gunung Samaria. Itulah gambaran hesed. Kesetiaan Allah tanpa sadar. Ketika Rut berkata, kalaupun Orpa meninggalkan engkau, aku tidak demikian. Aku akan mengikuti engkau. Tanpa sadar, Rut menempatkan dirinya di dalam tracking kesetiaan Tuhan. Berada di dalam track hesed itu. Dan akhirnya kita mengerti nanti akhir ending dari story ini. Membuktikan kepada kita kesetiaan Tuhan. Hesed yang begitu besar. Yang diterima oleh Rut di dalam hidupnya. Semula Rut tidak sadar. Kita kan tahu karena sudah membaca kisah ini. Betapa pentingnya menjadi orang-orang yang setia, saudaraku. Hari-hari ini saya melihat banyak orang-orang yang tidak setia dengan Tuhan. Tidak setia beribadah dengan berbagai macam alasan logis. Abuna sebagai gembala tidak bisa maksa orang. Kamu hadir ke gereja enggak tadi? Kamu ikut ibadah online enggak tadi? Kamu berdoa enggak tadi? Kamu baca Alkitab enggak tadi? Tidak bisa dipantau. Itu adalah keputusan pribadi setiap orang. Mau meninggalkan atau mau mengikuti seperti Orpa atau seperti Rut. Itu keputusan pribadi orang. Kita nggak bisa maksa-maksa. Kamu ke gereja ya. Kita juga nggak bisa menakut-nakutin. Kalau kamu nggak ke gereja nanti kamu masuk neraka ya. Nggak bisa. Itu lahir dari kesadaran. Yang ingin saya beritahukan kepada saudara adalah ketika engkau setia, engkau sedang menempatkan dirimu di dalam track hesetnya Tuhan. Apakah kalau di luar itu kita tidak diberkati? Oh pasti diberkati. Semua apa yang diciptakan Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Tapi ada berkat yang tertinggi, berkat yang berbeda. Yang lebih besar kualitas dan kapasitasnya. Untuk anak-anak Tuhan. Yang memperlihatkan kehidupan yang setia di hadapannya. Itulah yang kita lihat. Representasi dari Orpa dan Rut ini. Orpa meninggalkan. Hakku kok. Rut berkata tidak, aku akan mengikuti engkau. Apalagi di masa pandemi ini. Mana bisa gembala memantau rumah jemaat masing-masing itu mengikuti ibadah online atau tidak. Tidak bisa. Ada yang berjanji datang ke gereja, lalu ternyata dia tidak datang. Kesetiaan kita diuji dari hal-hal kecil, saudaraku. Makanya kadang-kadang kita bertanya, kenapa ya bisnisku, pekerjaanku seperti ini ya. Ketika ada masalah baru cari Tuhan. Kenapa ya jalannya tersendat-sendat ya? Kenapa tidak seperti gelombang yang naik ke atas? Malah justru melandai ke bawah. Lah tanya pada dirimu sendiri. Sudahkah Anda setia? Di dalam perjanjian baru dikatakan siapa yang setia kepada perkara-perkara yang kecil. Tuhan akan mengangkat dan mempromosikan orang itu. Dia memberikan kepada orang itu mempercayakan hal-hal yang besar. Nah kalau untuk hal kecil saja Anda tidak setia, bagaimana Anda bermimpi mendapat hal yang besar? Nggak bisa, saudara. Sebab ini adalah hukum rohani. Maka belajar dari kualitas karakter yang diperlihatkan oleh Rut di dalam kisah mengikuti kembali mertuanya ke Bethlehem Efrata. Lihat apa yang dikatakan oleh Rut itu, saudara. Ini menjadi inspirasi janji pernikahan di Yahudi dan di kalangan orang Kristen hari ini. Di dalam ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Jadi Rut berkata kepada Naomi, karena memang Naomi mendesak-desak, saudara. Ayo pulanglah. Karena Naomi berpikir itu akan menjadi beban baginya.
Untuk urusan perutnya saja dia udah susah. Apalagi dia mikir 2 perut tambahan. Sementara dia tahu bahwa tanahnya yang di Betlehem Efrata terlantar. Belum bisa menghasilkan. Dia sudah membayangkan kehidupannya akan menjadi berat. Dia mendesak kedua perempuan ini. Makanya Rut berkata, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Lalu Rut membuat komitmen begini kepada Naomi. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Pergi, ya sudah, resiko, saya akan mengikuti kamu. Di situ dikatakan bermalam. Bermalam di masa itu, Rut itu berpikir seperti orang asing, saudara. Jadi kalau kita masuki sebuah kota dan tidak ada orang di kota itu yang mempersilahkan kita masuk atau menginap di rumahnya, maka pendatang atau orang asing akan menginap di luar tembok kota di tanah lapang, saudara. Tidak ada tenda seperti kita di masa sekarang. Beralaskan tikar saja, tidur di bawah langit. Makanya Rut berkata, di mana engkau bermalam, apapun itu, sekalipun di luar, di halaman, di lapangan, tidak ada pelindung, aku akan mengikuti engkau. Itu komitmen yang sungguh luar biasa loh, saudara. Komitmen kesetiaan. Dan ini yang luar biasa lagi, yang lebih luar biasa, Rut mendeklarasikan bahwa dia tidak hanya sekedar mengikuti Naomi. Rut mendeklarasikan mengenai konversi. Konversi itu adalah peralihan hidup, perubahan hidup, pertobatan, sistem kepercayaan. Rut adalah wanita Moab. Mereka tidak mengenal Elohim. Mungkin sudah diperkenalkan oleh keluarga Elimelech dan suami masing-masing. Tidak ada pemberitahuan apakah mereka sudah bertobat atau tidak. Tapi Rut mengambil keputusan yang begitu radikal. Bukan hanya sekedar mengikuti Naomi pulang, saudara. Sekedar mengikuti Naomi pulang masih logis. Tapi ini unpredictable. Tidak pernah dibayangkan oleh Naomi bahwa Rut mau bertobat dari sistem kepercayaannya yang lama untuk menerima Elohim sebagai Allah satu-satunya dalam hidupnya. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Wow. Dia berkata, aku siap menjadi seorang Yahudi. Dengan seluruh aturan dan ketentuan dan nilai-nilai yang harus aku patuhi. Bangsamu lah bangsaku. Jadi dia submission dirinya. Membawa dirinya masuk dengan kesadaran. Saudara, saya membayangkan ya, kalau orang Kristen punya kesetiaan yang dan komitmen yang hebat seperti ini, kita itu ketika hadir di gereja, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita baca Alkitab, berdoa, coba ini benefit yang sebenarnya Anda tidak sadari loh. Mungkin Anda merasa waktumu habis, energimu akan terbuang percuma, lalu kesempatan demi kesempatanmu untuk bisnis akan hilang kalau menyediakan waktu dengan Tuhan. Saudara dengarkan baik-baik, jangan pernah salah memahami apa yang saya katakan ini. Izinkan saya menjelaskan kepada saudara bahwa sesungguhnya saat Anda melakukan seperti yang Rut lakukan ini, Anda sedang mensubstitusikan dirimu ke dalam kerajaan Allah. Iya loh. Ketika Anda hadir di gereja, Anda sedang membawa dirimu masuk seperti dilakukan oleh Rut. Kita kan anak-anak kerajaan. Itu bukan hanya sekedar status. Itu adalah tindakan di mana kita perlu masuk di dalam kerajaan itu, menjadi bagian. Dan ketika kita menjadi bagian, berkat kerajaan itu akan menjadi milik kita, menjadi milik saudara. Masalah kita adalah kita mau berkat kerajaannya, tapi kita enggan untuk melakukan substitusi. Karena kita tahu ada banyak konsekuensi, karena kita tahu ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Kita tidak siap dengan perubahan. Kita mau berkatnya. Rut memberitahukan dan menjadi contoh terbaik bagi kita. Bagaimana substitusi dilakukan. Lihat endingnya. Bagaimana hidup Rut diubahkan. Dipakai Tuhan secara luar biasa. Menjadi leluhur Kristus. Sebenarnya yang lebih berhak menikahi Boas. Yang menikah dengan Boas, yang menjadi istri Boas adalah perempuan Israel. Tapi Tuhan melihat hati Rut. Seberapa sering saya sebagai gembala menyaksikan banyak orang-orang, Abuna tolong dukung doa, pekerjaan saya ini aduh seret, minta agar Tuhan diberkati. Ya saya tetap doakan, tapi hati saya berkata, kau aja malas ke gereja. Kau aja tidak pernah mau mensubstitusikan dirimu.
Maunya yang enak-enak dengan Tuhan. Tetap saya doakan. Tuhan berkati dia. Tapi biasanya yang begitu tidak terjadi terobosan, saudara. Tidak terjadi terobosan. Nggak bisa. Tolong bangun kesadaranmu tentang hal ini. Rut berkata, bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Lihat ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Ini bukan hanya sekedar komitmen temporer, tapi ini adalah komitmen seumur hidup. Di sini kita melihat Rut menyatakan dan mendeklarasikan kepada Naomi bahwa identitas kemoabannya akan dia tanggalkan. Dan dia mau memiliki identitas yang baru di Israel. Ini gambaran penjelasan Rasul Paulus. Yang lama sudah berlalu. Sudah lewat. Yang baru tidak akan pernah datang tanpa meninggalkan yang lama. Manusia baru di dalam Kristus itu adalah tampak kehidupan yang memang totally sudah benar-benar baru dan berubah. Dan salah satu indikatornya adalah meninggalkan yang lama. Itu a new man in Christ sedang direpresentasikan di kitab Rut. Penggenapannya nanti di perjanjian baru. Tapi kita melihat gambaran bagaimana Rut menanggalkan identitas lamanya. Ini bicara secara teologis loh. Manusia ini kan syarat dengan dosa dan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya tanggalkan. Di mana Naomi mati, di situ aku mati. Di mana Naomi dikuburkan, di situ aku dikuburkan. Aku mau menerima identitas yang baru. Ini komitmen bukan hanya sementara, tapi komitmen seumur hidup. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripadamu itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Bisa kita lihat komitmen seumur hidup yang disampaikan oleh Rut bukan hanya sekedar perkataan, ya oke, saya mau melayani, bersedia untuk melayani di rumah Tuhan, bersedia untuk ambil bagian di dalam pelayanan mimbar misalnya, bersedia untuk ambil bagian di dalam pelayanan jadi ushers dan sebagainya, dalam pelayanan konseling misalnya, dalam pelayanan visitasi, cuma di mulut. Karena itu terlihat dari perbuatan. Rut mendeklarasikan totalitas. Dia benar-benar mau meninggalkan identitas sebagai seorang wanita Moab. Wah, saudara, ini adalah kesetiaan, cerita tentang kesetiaan. Dan orang-orang yang setia adalah orang-orang yang akhirnya mendapatkan reward dari kesetiaan itu. Memang dia tidak tahu sekarang. Ini poin yang pertama yang kita pelajari dari kehidupan seorang wanita yang bernama Rut. Ketika, ingat baik-baik saudara, ketika Anda setia, a special blessing dari kesetiaan Allah akan menjadi bagianmu. Saat ini memang tidak kerasa, tidak kelihatan. Tapi kita sedang berada di dalam track itu. Hesed hanya dialami oleh orang-orang yang setia. Lanjut kisahnya. Ketika akhirnya mereka tiba kembali di Bethlehem. Wah, ternyata itu musim menuai jelai. Kesempatan saudara, tidak ada yang kebetulan. Lalu mereka mencoba memanfaatkan sebuah peraturan, bahwa peraturan Musa, saudara. Coba kita lihat ya, ayat pasal yang kedua. Pasal yang kedua. Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku, pergilah. Ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di ladang milik Boas. Menurut Alkitab ini kebetulan, tapi menurut Abuna tidak kebetulan.
Ya, kebetulan itu artinya Ruth tidak menyadari bahwa dia berada di ladang milik Boas. Tapi menurut saya Tuhan yang menuntun langkahnya pergi ke sana. Yang berasal dari kaum Elimelech. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lihat ayat 5. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Ruth bisa dikenali. Pertama, dia bukan pekerja. Yang kedua, dia berada di belakang para pekerja. Orang yang berada di belakang para pekerja dengan cepat bisa diidentifikasi sebagai orang miskin. Karena ada hukum Musa, itu yang dimanfaatkan oleh Naomi dan Ruth, bahwa kalau orang sedang menuai di ladang, mereka harus dengan sengaja menyisakan bagian tepi untuk menjadi jatah orang-orang miskin, untuk menjadi jatah orang-orang yang tidak punya ladang. Karena mereka berada di belakang pekerja, maka dengan cepat dikenali, oh itu pasti orang miskin. Itu pasti orang yang memanfaatkan hukum Musa. Itu pasti orang yang tidak mampu, yang tidak punya ladang. Tapi ada tambahan yang lain. Ruth ini wanita. Dan Ruth adalah satu dari beberapa sedikit perempuan yang terkenal di dalam Alkitab yang cantik secara fisik. Boas mengenali kecantikan Ruth. Dia melihat bahwa wanita ini berbeda dengan perempuan Israel lainnya. Ya tentu saja karena Ruth adalah perempuan Moab. Maka dia berkata kepada bujangnya, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawabnya, dia adalah seorang perempuan Moab. Jadi dikenali, saudara. Dikenali. Kalau kita jalan itu misalnya, kita berkata, oh ini bukan orang Indonesia. Kita bisa tahu, oh ini orang misalnya ya, orang Nias. Oh ini orang Jawa. Ini orang Batak. Dari raut mukanya, postur tubuhnya, suaranya kita bisa kenali seseorang. Mereka langsung mengenali Ruth. Dilaporkan kepada Boas bahwa itu adalah perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tidak ada berita yang tidak dikenal di masa itu karena Bethlehem Efrata kecil, kota kecil. Berita apapun ketika Naomi pulang, satu kota heboh. Mereka mengenali Naomi, makanya Naomi berkata, jangan panggil lagi aku Naomi. Panggil aku Mara karena banyak kepahitan di dalam hidupku. Itu cerita menyebar kemana-mana, ke seluruh kota. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Lihat ayat 7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai itu di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Indikator yang pertama dari kehidupan Ruth tadi adalah kesetiaan, bukan? Yang kedua, kita melihat bahwa Ruth ini adalah seorang perempuan yang bekerja keras. Dia bukan perempuan yang berlea-lea, dia bukan menantu yang memperbudak mertuanya. Ada loh itu saudara ya. Menantu masih tidur, mertua sudah bekerja di dapur. Ada itu. Lalu mertua menyuruh menantunya untuk masak atau meminta menyapu lantai, mukanya becatut cemberut. Ada itu. Harusnya kebalikan ya. Mertua tidur, menantu sudah bangun, sudah melakukan sesuatu. Itu yang terlihat dari karakter Ruth. Dia bukan tipe menantu, mungkin dia merasa aku ini cantik, setiap hari harus sisiran, harus ngecat kuku, harus berurap. Bahkan di sini kita bisa melihat bahwa Ruth tidak berurap, tidak berias. Tapi kecantikannya itu muncul secara alami. Kemarin di kelas perjanjian lama, kami berbicara tentang Esther. Kenapa Esther bisa dikasihi oleh raja lebih dari yang lain? Karena semua perempuan yang berada dalam kompetisi untuk menjadi permaisuri Raja Ahasiweros pada masa itu adalah perempuan-perempuan terpilih. Mereka disekolahkan, di spa, secara fisik cantik. Kecantikan fisik. Tapi kenapa Esther berbeda dari yang lain? Mereka semua memiliki standar kecantikan fisik yang sama. Mereka juga memiliki standar kecantikan internal. Inner beauty-nya sama, terpilih, dididik. Sebelum menghadap raja, dibekali dengan segala pengetahuan kerajaan, karakter. Apa yang membuat Esther terpilih? Karena ada unsur kecantikan yang ketiga. Itu juga dimiliki oleh Ruth. Unsur kecantikan yang pertama cantik secara fisik. Yang kedua cantik secara dalam, batinia, inner beauty. Ini yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Divine beauty.
Cantik karena Allah nyata di dalam dirinya. Cantik karena roh Tuhan bekerja di dalam dirinya. Kalau roh Tuhan ada dalam dirimu, saudara, wajahmu bercahaya. Itu yang dimiliki oleh Esther. Dan itu juga yang dimiliki oleh Ruth. Walaupun dia tidak sedang berias, tapi ada divine beauty yang dengan cepat bisa membuat orang melihat, ini ada yang berbeda. Ini ada yang berbeda. Saudara, dalam kehidupan ini kita harus dengan cepat menjadi orang-orang yang berbeda. Kita harus dengan cepat bisa dilihat oleh orang sebagai orang-orang yang berbeda sebetulnya. Ini orang yang berbeda. Berbeda karena dia baik. Ya, betul ya? Berbeda karena dia murah hati. Berbeda karena dia suka menolong. Mari menjadi yang seperti itu. Karena ada sesuatu yang ilahi di dalam diri kita. Itu yang terjadi di ladang Boas pada waktu itu. Makanya Boas tanya, aku belum pernah melihat perempuan ini. Karena Boas adalah pemilik ladang, dia suka jalan-jalan. Setelah dia jalan-jalan nanti dia pergi ke tempat pengirikan. Dan dia melihat ada perempuan yang berbeda di belakang pekerja. Berarti ini bukan pekerjanya, ini adalah orang yang memanfaatkan hukum Musa. Kerja keras dari pagi sampai petang. Ini tipe menantu yang sangat luar biasa. Saya percaya kalau Abuna punya menantu yang begini ini, wah, bandingkan kalau Anda punya menantu yang leha-leha, sudah. Ya toh, saya pernah punya pengerja dulu, saudara, anak perempuan, tinggal di pastori, sementara Abuni lagi masak di belakang. Setelah selesai mandi, bukannya dia bantu Abuni, saudara. Dia duduk di depan rumah, lalu menyisir rambutnya. Yang begitu-begitu tidak bertahan di samping kami. Ya, tidak bertahan. Banyak orang-orang hari-hari ini gagal untuk bekerja keras. Maunya langsung shortcut, langsung dapat yang enak. Banyak orang-orang yang memilih menempuh berbagai cara yang mudah. Ingat, saudara, seringkali kita melalui proses yang berat itu untuk hasil terbaik. Banyak orang-orang lupa bahwa yang namanya proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Kalau prosesmu berat, kalau prosesmu panjang, kalau prosesmu membuatmu merasa tertekan, merasa terbeban, tapi itu juga membangkitkan semangatmu untuk maju. Lihatlah, yang begitu-begitu itu akan mendapat hasil yang luar biasa di dalam hidupnya. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Banyak orang-orang yang diproses mengeluh. Banyak orang-orang yang diproses lari. Mencoba mencari jalan pintas, jalan yang lebih mudah. Saudara, belajar dari Ruth. Sesuatu yang Anda raih dengan kerja keras itu, hasilnya maksimal, hasilnya sangat baik, hasilnya sangat luar biasa, saudaraku. Dari pagi sampai petang. Dia tahu bahwa, Naomi tahu bahwa dia punya menantu yang sangat luar biasa. Naomi mungkin di rumah, dia tidak bisa membantu karena dia sudah tua. Ruth mengambil alih tanggung jawab itu untuk kehidupan mereka berdua. Oleh sebab itu, saudara, mari kita merefleksikan diri kita. Menjadi orang-orang yang memiliki etos. Kalau mau mendapat nilai A, bekerja keraslah untuk belajar. Kalau kamu mau berbahasa Inggris, bekerja keraslah untuk berlatih menggunakan bahasa Inggris. Ini namanya etos. Sesuatu yang hanya ada di dalam diri kita. Dan Ruth adalah etos kerja yang luar biasa di dalam Tuhan. Pagi, capek loh memungut jelai karena badan harus tunduk terus. Begini, taruh di sini, begini, taruh di sini. Ini kita duduk seharian saja, bagian belakang punggung kita ini udah rasanya sakit. 2 minggu ini Abuna mengajar. Penuh duduk di depan komputer online. Punggung ini bagian belakang sakit. Ini di tengah terik matahari memungut jelai. Keringat mengucur. Ruth tidak memperlihatkan gengsinya. Dia tidak memperhatikan yang lain. Dia tidak peduli dengan orang lain. Pokoknya kerja keras, kerja keras. Maka hasilnya pasti akan baik. Itu yang membuat akhirnya Boas murah hati kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Boas? Apa yang dilakukan oleh Boas kepada Ruth ketika
Akhirnya dia tahu bahwa Ruth adalah seorang perempuan Moab yang mengikuti Naomi. Dia sadar bahwa Naomi itu saudaranya. Maka dia berkata, dengarlah dahulu anakku, dalam ayat yang ke-8. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Artinya jangan lagi ke ladang lain lah. Di ladang ini aja, ini udah banyak, sengaja disisakan. Di sini aja, kalau kurang tidak mungkin. Itu kata Boaz gitu loh. Ambil aja, di sini aja. Boaz memberikan izin kepada Ruth untuk memungut jelai di ladangnya. Dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang yang lain. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Bukan hanya mengizinkan. Boaz memberikan jaminan proteksi. Orang-orang yang kerja keras itu, saudara, akan mendapat yang namanya kemurahan di dalam hidupnya. Favor, kemurahan. Percayalah omongan Abuna ini. Izinkan saya memberitahu kepada saudara, di dalam cara Abuna melayani, ini kesaksian yang luar biasa, saudara. Melayani Tuhan, bekerja keras di ladangnya, maka Tuhan memberikan upah di tempat lain. Tuhan mempromosikan hidup, Tuhan memberkati apa yang dikerjakan. Ketika kita membangun gereja Tuhan di tempat ini, Tuhan menyatakan kemurahannya yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu jangan mempertanyakan ini lagi, saudaraku. Bekerja keraslah. Engkau akan mendapat kemudahan. Engkau akan mendapatkan proteksi demi proteksi dari usaha dan kerja kerasmu itu. Terlindungi dari orang-orang yang memiliki karakter tidak baik. Yang mencoba mendiskreditkan, yang mencoba menghalangi langkahmu, yang mencoba menutup jalanmu. Boaz memberitahukan kepada kita hari ini bahwa dia adalah jalan kemurahan yang diterima oleh Ruth. Dia berkata, tidak usah engkau pergi memungut jelai. Tidak usah engkau pergi dari sini. Tetap dekat dengan pengerja-pengerja perempuanku. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki-laki, jangan mengganggu engkau. Jangan mengganggu, karena Ruth cantik. Pasti mereka lihat, wow, siapa itu? Bahkan apa yang dilakukan oleh Boaz, dia berkata, jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Bahkan tanpa sadar, Ruth mendapat hal yang banyak sekali dari ladang Boaz ini. Apa yang didapatnya? Jalan kemurahan. Dia pasti tahu, Ruth haus. Dia berkata, kamu bahkan boleh minum dari tempayan-tempayan untuk para pekerjaku. Lalu sujudlah Ruth menyembahnya dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Ruth sadar diri, dia tidak tahu ya bahwa semua ini dia terima karena keputusannya mengikuti Naomi. Ingat tadi Abuna sudah jelaskan, siapa yang setia, orang itu akan mendapat kesetiaan, hesed Tuhan yang jauh lebih besar. Boaz menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak kamu kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Upah kesetiaan itu, saudara. Mungkin Anda jengkel pada seseorang, Anda jengkel pada pendetamu, Anda jengkel pada penatuamu, Anda jengkel pada seseorang dalam gereja, sehingga engkau mundur. Maukah saudara kehilangan semua ini? Seperti yang dialami oleh Ruth? Maukah? Jawab, saudara. Seberapa sering saya mendengar ada orang, kenapa gak ke gereja? Saya jengkel sama gembala saya. Ketemu orang lagi, bagaimana kehidupan rohaninya? Wah, mengkeret Pak. Kenapa? Gereja tempat saya beribadah gini. Saudara, Abuna kan berkali-kali menjelaskan, yang namanya gereja selama ada di dunia tidak ada yang sempurna. Pendeta juga manusia, bisa menjengkelkan enggak? Bisa enggak?
Tapi jangan sampai itu menjadi halangan berkat rohanimu seperti yang Rut alami. Jangan. Di dalam Tuhan, mengikuti Tuhan itu adalah keputusan pribadi. Dan kalau Anda sudah mengambil keputusan pribadi itu, jangan pernah izinkan hal-hal eksternal itu mereduksi imanmu dan kehidupan rohanimu di dalam Tuhan. Karena apa? Ini enggak main-main, saudara. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel. Yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Itu yang dialami. Bukan oleh Rut saja. Tapi oleh kita. Yang membangun dan memiliki karakter kesetiaan dan kerja keras. Seperti dimiliki oleh Rut. Kita berada di bawah sayap proteksi Tuhan. Orang yang berada di bawah sayap proteksi Tuhan, keamanannya dijaga, keberhasilannya dijaga, kesehatannya dijaga. Apa yang dia perbuat Tuhan buat berhasil. Karena Tuhan penjaga Israel akan memelihara dan menjaga hidupnya. Amin.